Halo, selamat siang. Kita akan lanjutkan untuk diskusi materi mikrobiologi industri mengenai karakteristik dan keanekaragaman mikrobia dari kelompok fungi dan protista. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah panjang lebar mendiskusikan materi mengenai karakteristik dan keanekaragaman mikrobia dari kelompok archaea dan bakteri. Saya harap teman-teman sudah bisa memahami apa ciri dari archaea dan juga apa ciri dari bakteri, sekaligus pembedanya apa, dan juga bagaimana keanekaragaman dari kelompok archaea maupun bakteri di dunia ini, baik itu yang secara general maupun yang paling tidak bermanfaat dalam industri perkebunan, meskipun belum dalam kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Seperti halnya di pertemuan sebelumnya, kita sudah melihat slide yang menerangkan mengenai kelompok makhluk hidup yang ada di dunia. Nah, antara bakteri archaea dengan fungi maupun protista mempunyai perbedaan yang sangat signifikan karena kompleksitas struktur sel maupun jaringan penyusun organismenya. Nah, bakteri dan archaea relatif bisa kita sebut sebagai kelompok makhluk hidup sederhana, sedangkan untuk fungi dan protista merupakan kelompok makhluk hidup kompleks dasar yang menjadi satu kesatuan kelompok dengan animal dan plantae di dalam kelompok eukarya. Meskipun kalau dibandingkan dengan animal dan plantae dari sisi struktur sel, struktur jaringannya jauh ya dibandingkan baik itu dalam sisi fungsional maupun juga dari sisi kompleksitasnya. Nah, dari sisi keanekaragaman pun, bakteri dan archaea relatif lebih tinggi keanekaragamannya dibandingkan dengan kelompok fungi maupun protista. Oke, kita akan mulai pembahasan mengenai karakteristik dan keanekaragaman mikrobia dari kelompok fungi terlebih dahulu ya. Kemudian nanti setelah selesai kita akan review sedikit mengenai karakteristik dan keanekaragaman mikrobia dari kelompok protista. Ada yang sudah pernah belajar atau mendengarkan penjelasan mengenai keanekaragaman fungi? Kalau misalnya ada, mari kita refresh bersama-sama ya. Fungi. Kalau di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai jamur. Meskipun representasi jamur ini juga cukup luas. Nah, secara garis besar kita bisa bagi fungi atau jamur ini menjadi 3 kelompok besar. Ini 3 kelompok besar berdasarkan bentuk atau karakteristik fisik yang bisa kita amati secara langsung. Baik itu dengan menggunakan mikroskop secara langsung atau dengan tanpa mikroskop. Yang pertama adalah kelompok mold. Mold ini kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kapang atau jamur benang. Kelompok mold atau kapang adalah jamur multiseluler. Jamur yang mana satu organisme jamurnya disusun oleh lebih dari satu sel. Makanya disebut sebagai jamur multiseluler. Kita sebut sebagai satu individu mold di sini berarti disusun oleh lebih dari satu sel dalam jamur tersebut. Sedangkan yeast atau kamir ini adalah kelompok jamur uniseluler, di mana satu individu jamur hanya disusun oleh satu sel saja, single cell. Makanya disebut jamur uniseluler. Nah, kemudian kalau untuk mushroom atau cendawan, ini adalah kelompok jamur makroskopis yang bisa kita lihat secara langsung tanpa menggunakan mikroskop. Meskipun kalau dulu saya sempat menyampaikan, yang terlihat besar itu bukan organisme jamurnya, tetapi yang terlihat besar itu adalah badan buah tempat untuk memproduksi spora dalam proses perkembangbiakan jamur tersebut. Nah, kalau misalnya kita tanya, organisme mushroomnya seperti apa? Ya, dia mikroskopis. Tidak nampak kalau misalnya tidak menggunakan mikroskop kita mengamatinya. Sama halnya dengan kalau kita mengamati mold maupun yeast. Nah, contoh mold apa? Nah, mold ini contohnya adalah rhizobus yang dipakai untuk pembuatan tempe atau beberapa juga menggunakan mukor java.
Nah, kemudian ada juga contoh yang lain, Aspergillus wenti misalnya. Contoh yang lain misalnya Penicillium caudatum yang dipakai untuk produksi penisilin untuk proses pengobatan. Kemudian kalau contoh yeast atau kamir adalah Saccharomyces cerevisiae yang kita kenal sebagai organisme yang bisa mengkonversi glukosa menjadi etanol. Kemudian kalau contoh untuk mushroom atau cendawan banyak yang kita makan misalnya edible fungi namanya atau jamur edible. Nah, contohnya misalnya jamur merang, jamur tiram, kemudian shiitake, kemudian juga ada beberapa jenis jamur yang lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, teman-teman harus tahu. Jadi bagian-bagian dari jamur ini apa? Terutama kalau di sini saya berikan contoh jamur multiseluler dari kelompok mold. Ya, jamur dari kelompok mold. Yang sebelah kiri itu adalah morfologi dari jamur tempe. Ini adalah kelompok mold. Kemudian yang sebelah kanan adalah jamur merang. Nah, kalau yang jamur merang ini adalah kelompok dari mushroom. Yang badan buahnya kita bisa lihat tanpa menggunakan mikroskop. Gitu ya. Nah, ini penting untuk dipahami karena nanti pada saat pengamatan mikroskopis di laboratorium atau pada saat di lapangan, teman-teman memahami, oh ternyata yang diamati ini adalah mikroorganisme dari kelompok jamur yang membedakan dengan kelompok-kelompok mikroorganisme yang lain. Jadi kalau kita amati di mikroskop, terutama jamur multiseluler, maka kita bisa melihat penampakan seperti yang ada di slide ini. Misalnya di jamur tempe ini ya. Nah, kita bisa melihat secara mikroskopis nanti penampakan jamurnya seperti ini. Rhizopus atau mukor untuk jamur tempe itu seperti ini. Jadi ada serabut-serabut halus yang kalau misalnya kita lihat makroskopis di tempe itu berwarna putih atau menghitam kalau tempenya sudah membusuk. Tetapi kalau misalnya kita lihat di mikroskop, serabut halus itu seperti akar atau batang tanaman. Bentuknya seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan sebagai hifa. Ya, serabut halus pada jamur multiseluler kelompok mold itu disebut sebagai hifa. Nah, hifa ini fungsinya macam-macam. Ada hifa vegetatif, ada hifa generatif. Kalau hifa generatif biasanya yang tumbuh ke atas, sedangkan hifa vegetatif biasanya yang tumbuh ke dalam media pertumbuhan. Entah itu media sintetis maupun media alami. Nah, media alami ya berarti ya bahan organik yang ada di alam. Kalau media sintetis ya kita menggunakan nutrien agar dari kelompok potato dextrose agar. Nah, gambarannya di sini ada hifa yang berfungsi sebagai akar, tadi hifa vegetatif, hifa yang naik itu hifa generatif. Kalau di sini namanya sporangiofor gitu kan. Hifa generatif ini akan menyongkong spora yang mana nanti kalau sudah tumbuh berwarna hitam, sporanya itu akan rontok kemudian mencari tempat untuk hidup sama halnya seperti biji di tanaman. Kemudian ada hifa stolon, ini adalah hifa yang berfungsi untuk menyambungkan antara satu organisme jamur dengan satu organisme jamur yang lain. Nah, kemudian kalau yang di sebelah kanan, kita juga bisa melihat inilah morfologi dari kelompok jamur mushroom yang bisa kita amati di lapangan, termasuk bagian-bagiannya. Ada bagian retakan tudung, ada bagian tudung, ada bagian kulit tudung, ada bagian bawah tudung, ada bagian bilah insang, kemudian cincin, tangkai, kemudian juga bagian yang lain. Nah, spora biasanya ada di dalam bagian antar bilah di bawah tudung. Yang nantinya pada saat spora tersebut sudah masak, maka spora itu akan lepas mencari tempat untuk hidup yang baik. Nanti teman-teman akan bisa ngamati di laboratorium pada saat praktikum. Nah, tentu saja nanti pada saat pengamatan, kalau misalnya kita mengamati lebih dari satu jamur multiseluler, teman-teman juga nanti bisa mendapatkan penampakan morfologi yang bervariasi. Kalau di gambar kiri ini adalah contoh penampakan kalau kita melihat jamur rhizopus atau mukor atau jamur tempe di
secara mikroskopis. Kalau kita melihat Aspergillus, kemudian melihat Penicillium, pasti nanti beda morfologinya. Meskipun kesamaannya adalah organismenya tersusun oleh hifa-hifa yang kemudian terdiferensiasi menjadi berbagai macam fungsi, entah itu hifa vegetatif, hifa generatif, atau juga fungsi hifa yang lain. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana penampakan koloni mold dan yeast pada saat kita ingin membedakan dengan koloni dari jenis mikrobia yang lain, terutama bakteri. Karena kadang-kadang banyak teman-teman yang tidak memahami ini koloni bakteri atau koloni jamur, ini koloni mold atau koloni yeast kan gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita diskusikan, teman-teman saya refresh kembali, koloni itu apa? Koloni itu adalah kumpulan lebih dari satu sel mikroorganisme dalam suatu media. Nah, sehingga karena kumpulan dari lebih dari satu sel, bahkan mungkin ratusan atau ribuan sel, kita kemudian bisa melihat fisik koloni itu secara makroskopis. Mulai dari bentuk koloninya, warna koloninya, kemudian permukaan koloninya seperti apa. Nah, itu kita bisa amati secara langsung tanpa menggunakan mikroskop. Koloni mold atau kapang biasanya kasar dan berserabut karena mold disusun oleh kumpulan hifa. Sehingga kalau secara makroskopis umumnya terlihat kasar dan berserabut. Teman-teman bisa melihat atau membayangkan permukaan dari tempe misalnya. Itu kan biasanya kita melihat permukaannya kasar dan berserabut. Ini contohnya ada koloni mold dari kelompok Trichoderma hersianum. Ini adalah jenis mold yang digunakan untuk membunuh organisme hama yang ada di tanaman perkebunan termasuk tanaman tebu. Nah, kemudian ada Aspergillus nidulus. Ini salah satu kelompok mold juga. Aspergillus kita ketahui, kalau Aspergillus wenti kita gunakan untuk proses produksi kecap. Kemudian ada kelompok Rhizopus oryzae. Ini ada kelompok jenis ya, jenis Rhizopus oryzae. Ini adalah jenis mold yang digunakan untuk produksi tempe. Meskipun ada juga yang menggunakan jenis mold mukor untuk pembuatan tempe. Nah, ketiga jenis mold ini kita bisa lihat permukaannya kasar dan berserabut. Itulah kenampakan fisik dari hifa yang menyusun organisme mold yang tumbuh pada suatu media. Nah, kebetulan kalau di sini media yang digunakan adalah media sintetis. Ini adalah media PDA, potato dextrose agar. Itu adalah media agar yang digunakan untuk menumbuhkan jamur di laboratorium. Biasanya kalau kita menggunakan potato dextrose agar atau PDA ini, yang tumbuh hanya jamur. Karena bakteri tidak bisa hidup. Karena apa? Di dalam PDA ada cekaman pH yang memang hanya bisa memungkinkan jamur untuk tumbuh di situ. Nah, bagaimana dengan koloni yeast atau kamir atau ragi ya? Karena mungkin kalau orang awam banyak menyebutnya ragi gitu ya. Nah, kalau untuk koloni yeast atau kamir, morfologi koloni yeast biasanya hampir sama dengan morfologi koloni bakteri. Jadi permukaannya licin. Kenapa? Yeast ini kan uniseluler ya. Jadi secara mikroskopis pun dia selnya juga mirip dengan sel bakteri. Yang membedakan kalau teman-teman mengamati dengan mikroskop, maka sel dari yeast biasanya ukurannya 2 kali lebih besar daripada sel bakteri. Atau kalau kita lihat di mikroskop, pasti langsung dengan perbesaran rendah pun, ya kan, kita bisa mengamati secara jelas sel yeast dibandingkan kalau kita harus mengamati sel bakteri. Nah, ini contoh koloni dari yeast yang bisa teman-teman amati. Ada koloni dari Candida albicans, koloni dari round yeast gitu kan. Jadi yeast yang berbentuk bulat gitu kalau kita amati gitu kan. Kemudian ada koloni dari pink yeast, yeastnya berwarna pink, merah muda gitu kan. Nah, karena memang warna dari mikroorganisme ini dari koloninya itu bisa sangat bervariasi.
Kalau teman-teman nanti ngamati di laboratorium, bisa jadi dalam satu media yang ada dalam cawan Petri ditumbuhi oleh berbagai macam bakteri atau jamur dengan warna yang bervariasi. Nah, ini contohnya. Oke, kita masuk ke keanekaragaman fungi. Ya, kita nggak akan terlalu dalam membahasnya, paling nggak hanya sekilas saja untuk gambaran teman-teman semuanya. Nah, paling tidak ada 5 kelompok fungi yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah kelompok Chytridiomycota, kemudian Zygomycota, kemudian Glomeromycota, Ascomycota, dan yang kelima adalah Basidiomycota. Apa bedanya? Kemudian apa saja contohnya? Dan apa saja peran mereka secara umum di dunia ini? Kita coba akan review cepat gitu ya. Paling tidak teman-teman tahu secara general saja. Baik, kita akan diskusikan satu persatu ya mengenai keanekaragaman dari jenis fungi. Yang pertama adalah Chytridiomycota. Nah, ini banyak yang menyebut Chytridiomycota ini sebagai jamur sitrit. Ya, lebih mudah ya dan lebih cepat penyebutannya. Nah, ciri khasnya adalah si jamur sitrit ini memiliki spora motil atau zoospora dengan alat gerak berupa flagel tunggal. Jadi kalau misalnya dia menghasilkan spora, sporanya sudah matang, sudah siap untuk tumbuh di media atau di tempat tertentu, maka spora ini kemudian akan lepas dari induknya, kemudian dia bisa bergerak karena mempunyai flagel tunggal. Makanya disebut sebagai zoospora. Nah, sitrit ini mempunyai persebaran hidup yang luas sekali, mulai dari wilayah tropis hingga arktik. Jadi mulai dari wilayah panas sampai ke wilayah yang dingin. Mulai dari sistem akuatik, misalnya sungai, kolam, ekosistem estuari, ekosistem laut, bahkan sampai ke ekosistem yang terestrial, misalnya hutan, pertanian, tanah gurun, kemudian lumpur yang bersifat asam, dan sebagainya. Nah, biasanya sitrit ini bersifat parasit. Ya, terutama parasitnya adalah parasit obligat. Kenapa parasit obligat? Karena kemudian sitrit ini bisa berdampak sangat buruk pada saat dia masuk ke dalam jaringan suatu organisme yang dia infeksi. Nah, contohnya adalah misalnya sitrit pada tanaman kentang, yaitu Syncytrium, dan juga sitrit pada tanaman Cucurbita, yaitu Olpidium. Nah, ini di sini ada contoh gambar kentang yang diserang oleh Syncytrium, kemudian gambar tanaman Cucurbita yang diserang oleh Olpidium, dan yang paling bawah itu adalah gambar dari katak yang diserang oleh jenis jamur sitrit juga, yaitu dari jenis Batrachokytrium dendrobatidis. Ini yang penyebab kematian katak di beberapa kasus yang sempat dulu rame ya, karena beberapa koleksi katak dalam suatu kebun binatang di Eropa sana kemudian habis mati gitu kan. Ternyata matinya disebabkan oleh jamur. Jadi jamur ini memang secara mikroskopis sederhana, tetapi efek positif atau negatifnya itu cukup signifikan. Contoh misalnya kalau tadi ada jenis jamur yang digunakan untuk pengendalian hama tanaman perkebunan misalnya yang di depan tadi ya, misalnya Trichoderma gitu kan. Nah, jamur ini juga kemudian mampu untuk masuk ke dalam saluran pencernaan serangga hama, kemudian dia akan menginfeksi dari dalam sehingga nanti lama-kelamaan serangga hamanya itu mati karena membusuk dari dalam. Nah, seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua adalah Zygomycota. Ini adalah kelompok kedua fungi. Zygomycota ini hidup sebagai saprofit. Nah, saprofit itu adalah organisme yang hidup dan makan serta mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang sudah mati atau membusuk. Dan ini mikroorganisme yang berperan dalam proses pembusukan
bahan organik, ya kan? Nah, kelompok Zygomicota ini biasanya hidup di tanah serta pada materi organik yang sudah membusuk gitu kan, entah itu dari tanaman, hewan, termasuk manusia gitu kan. Ciri khasnya adalah miselium bercabang dan hifa bersekat, kemudian perbanyakan diri dengan sporangiospora, fragmentasi dan juga zygospora. Contoh dari kelompok Zygomicota adalah Mucor javanicus. Ini adalah salah satu jenis jamur yang punya sifat sama dengan Rhizopus oryzae karena bisa digunakan untuk pembuatan tempe. Kemudian Rhizopus nigricans, Mucor mucedo, Philobus yang bisa mengurai sabruk sisa organisme atau kotoran organisme lain gitu kan. Kemudian juga ada jenis yang lain dari Zygomicota yaitu Rhizopus stolonifera yang biasanya tumbuh pada roti basi. Nah, contoh dari jenis Zygomicota ini kita bisa lihat di sebelah kiri gambarnya yaitu Rhizopus nigricans dan juga Philobus. Bentuknya seperti bunga ya. Padahal itu adalah mikroskopis. Tangkai yang ke atas itu adalah hifa generatifnya, kemudian hifa generatif ini menyokong dudukan spora, tempat pembentukan spora. Itu yang ada bendolan-bendolan itu, di atas itu adalah spora dari Zygomicota. Untuk Zygomicota ini juga cukup banyak di alam, diperkirakan telah ditemukan 600 spesies Zygomicota sampai dengan saat ini. Nah, kalau ini adalah contoh Rhizopus stolonifera yang tumbuh di roti basi gitu ya. Kita bisa melihat gambaran bentuknya gitu ya. Ada hifa yang berperan sebagai stolon, hifa yang berperan menjadi rhizoid seperti akar, jadi dia masuk ke dalam media pertumbuhan. Kemudian ada hifa generatif yang namanya sporangiofora, teman-teman bisa lihat di situ. Bagian atasnya dinamakan sporangium. Ini adalah tempat spora dibentuk. Nah, kemudian ada representasi gambaran di situ. Spora yang sudah masak berwarna hitam kemudian akan lepas dari sporangium untuk tumbuh di tempat yang baru. Kelompok yang ketiga adalah kelompok Glomeromycota. Ini adalah kelompok fungi yang sebagian besar bersimbiosis dengan tanaman. Kemudian membentuk mycorrhiza arbuscular. Ini saya agak tipu ya, harusnya arbuscular tanpa S. Nah, apa itu mycorrhiza arbuscular? Ini adalah salah satu bentuk simbiosis dari jamur dengan tanaman. Simbiosisnya simbiosis mutualisme, terutama dalam hal mencari unsur hara, sumber makanan, atau mengikat unsur. Nah, kalau arbuscular sendiri artinya adalah struktur yang digunakan sebagai tempat pertukaran makanan antara jamur dan tanaman inang. Gitu ya. Nah, kemudian jenis lain membentuk struktur seperti balon pada akar inang yang kita sebut sebagai vesicle. Jadi tidak selalu kemudian bentuk arbuscular ini selalu nampak, tetapi ada juga yang membentuk vesicle pada saat terjadi simbiosis antara jamur dengan tanaman. Terutama yang di sini kita anggap adalah akar tanaman. Nah, tipe mycorrhiza ada dua. Yang pertama adalah ectomycorrhiza dan yang kedua adalah endomycorrhiza. Ectomycorrhiza merupakan simbiosis jamur dan akar tanaman di mana akar ditutupi seluruhnya oleh miselium jamur yang kita sebut sebagai fungal seed atau fungal mantel. Nah, akar biasanya membesar dan bercabang, mempunyai struktur zoomorph yang berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menyerap hara dan air. Jadi biasanya untuk mycorrhiza ectomycorrhiza mempunyai struktur rhizomorph yang berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menyerap hara dan air. Sedangkan endomycorrhiza jamurnya akan menginfeksi masuk ke dalam akar tanaman. Akar tidak akan membesar, infeksi juga tidak akan menyebabkan dampak negatif, gitu kan.
Kemudian di bagian luar dari akar masih tetap ada hifa tipis gitu kan, tetapi tidak setebal pada fungal mantel yang ditemui di Ectomycorrhiza. Jadi sederhananya kalau Ectomycorrhiza itu jamurnya yang bersimbiosis dengan akar tanaman itu tumbuh di permukaan akar tanaman. Kalau Endomycorrhiza jamurnya itu masuk ke dalam akar tanaman. Endo dan ekto. Contoh misalnya kalau kelompok Glomeromycota ini adalah Glomus mosi, kemudian Glomus claroideum, dan juga jenis-jenis yang lain. Teman-teman bisa melihat di sebelah kiri itu adalah gambaran dari simbiosis mutualisme atau yang menguntungkan antara jamur dan akar tanaman. Kelompok yang keempat adalah kelompok Ascomycota. Nah, kelompok Ascomycota adalah kelompok jamur dengan ciri khas memiliki hifa bercabang dan bersepta, bersekat. Bersepta itu bersekat. Kemudian ada yang multiseluler, ada yang uniseluler, tidak mempunyai spora dengan alat gerak atau berflagel, dan hidup sebagai saprofit atau parasit. Jadi ada yang bersifat saprofit maupun juga ada yang bersifat parasit. Contohnya apa? Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae, Penicillium camemberti, dan juga Aspergillus niger. Nah, ini kalau kita tadi bahas dalam slide sebelumnya, yang Saccharomyces termasuk kelompok yeast, kemudian Penicillium dan Aspergillus termasuk kelompok mold. Gambarannya seperti yang ada di slide ini, Saccharomyces cerevisiae, bentuk selnya seperti itu, karena dia uniseluler atau single cell, maka organismenya yang disusun oleh satu sel itu saja. Nah, kalau teman-teman ada nampak, kok itu ada tonjolan di setiap selnya itu apa? Katanya uniseluler. Nah, tonjolan yang ada di setiap sel dari Saccharomyces cerevisiae itu adalah budding atau tunas, yang merupakan representasi perkembangbiakan vegetatif dari si sel Saccharomyces cerevisiae. Jadi tunas itu kalau sudah mature, sudah dewasa, dia akan lepas dari sel induknya. Kemudian yang Penicillium, Aspergillus, kita bisa lihat kenampakannya, hifa dan juga ada sporanya gitu kan. Seperti halnya dengan penampakan pada jenis-jenis jenis-jenis jamur dari kelompok mold. Kelompok yang terakhir adalah kelompok Basidiomycota. Ciri khasnya adalah memiliki struktur somatik yang mana basidiumnya mengandung basidiospor, kemudian bermiselium, hifanya bersekat, ya kan? Dan biasanya ukurannya makroskopis, terutama ukuran badan buahnya. Inilah kelompok mushroom. Contohnya ada Aurocaleria auricula, kemudian Amanita muscaria, dan juga Calvatia gigantea, seperti yang digambar yang ada di slide ini. Nah, ini adalah kelompok yang cukup besar juga dari sisi keanekaragaman dan juga manfaatnya, gitu kan. Terutama jamur yang bersifat edible bisa dimakan atau jamur yang mempunyai sifat sebagai obat. Ya kan? Ini juga banyak sekali. Meskipun juga di sisi lain banyak juga yang jamur yang kelompok Basidiomycota ini yang bersifat toksik. Jadi bisa menghasilkan racun yang mempengaruhi kesehatan dari organisme lain termasuk manusia. Kemudian ini adalah gambaran mengenai peran dari fungi di dunia ini ya, baik itu peran positif maupun peran negatif. Kalau yang di atas itu mayoritas adalah peran positif, kemudian yang di bawah sebagian adalah peran negatif. Ada yang mempunyai peran sebagai biotransformasi karena bisa berperan dalam proses fermentasi alkohol, fermentasi roti gitu kan, atau pembentukan steroid. Ada juga yang berperan untuk memproduksi metabolit berguna, misalnya memproduksi antibiotik, hormon gitu kan. Ada juga yang bisa memproduksi aktivitas enzim ya kan, ada enzim industri, kemudian produksi tempe, produksi keju gitu kan. Ada yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pengolahan biomasa gitu kan, misalnya ragi, jamur pangan gitu kan.
Ada juga yang bisa digunakan untuk manfaatan pengendalian hayati, ada pengendalian untuk serangga hama, pengendalian nematoda. Ada juga yang bisa berperan sebagai pembantu kesuburan tanaman, terutama tanaman hutan, karena adanya struktur mikoriza. Selain itu kemudian ada yang peran negatifnya sebagai penyakit tumbuhan, mikosis, mikotoksin, dan sebagainya, itu juga banyak jenisnya. Ini gambaran jamur yang bermanfaat untuk tanaman gitu ya, yaitu jamur yang membentuk mikoriza dengan akar tanaman. Di sini contohnya adalah pada tanaman pinus, pohon pinus ya, yang tidak bermikoriza dan yang bermikoriza ternyata pertumbuhannya berbeda dalam kurun waktu pengamatan yang sama. Kita juga bisa melihat seperti apa sih makroskopis akar tanaman yang memiliki mikoriza. Kemudian juga kalau di bawahnya adalah gambaran dari antibiotik penisilin yang dihasilkan oleh jamur penicillium yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Nah, itu yang berwarna putih itu adalah koloni dari penicillium. Kemudian yang berwarna putih tetapi agak transparan itu adalah koloni dari bakteri Staphylococcus aureus. Kita lihat di sekitar dari koloni jamurnya ada zona jernih. Itu indikasi bahwa tidak ada tidak ada bakteri yang bisa tumbuh di sekitar jamur penicillium karena adanya efek penisilin yang dikeluarkan oleh penicillium untuk menghambat pertumbuhan dari bakteri yang ada di sekitar jamur. Nah, kemudian ini juga contoh dari pemanfaatan fungi, terutama yang edible ya ini ya. Baik, kita lanjutkan mengenai karakteristik dan keanekaragaman protista. Protista merupakan organisme eukariotik dan biasanya kita jumpai mampu hidup dengan baik di tempat yang lembab atau lingkungan perairan. Sebagian single cell dan sebagian lagi multisel. Kemudian kalau misalnya kita mau klasifikasikan protista ini paling tidak ada 3 kelompok atau 3 jenis protista. Yang pertama adalah protista yang menyerupai hewan atau animal-like. Ini dari kelompok protozoa. Kemudian protista yang menyerupai tanaman yaitu alga. Dan juga kelompok dari protista yang menyerupai fungi atau jamur atau fungus-like, yaitu dari jenis slime mold dan water mold. Ini gambaran keragaman dari protozoa, ada dari jenis Giardia, ini flagellata, termasuk dalam kelompok protista. Kemudian ada juga Trypanosoma, ini juga dari kelompok flagellata yang masuk ke dalam jenis protozoa. Kemudian juga ada kelompok Amoeba. Amoeba ini juga termasuk dalam kelompok protozoa. Kemudian Paramecium, ini juga termasuk dalam kelompok protozoa juga. Kemudian Volvox atau Ciliata, ini juga termasuk ke dalam kelompok protozoa. Dan juga Plasmodium yang termasuk dalam kelompok protozoa. Perannya bermacam-macam ya. Jadi kalau Plasmodium teman-teman ingat ya, penyebab penyakit malaria. Volvox ini biasanya dalam kolam limbah atau WPTP berfungsi sebagai indikator alami atau juga perannya sebagai kontrol bakteri-bakteri yang merugikan di dalam kolam limbah. Kemudian kalau Paramecium sama dengan Volvox kalau di kolam limbah. Amoeba ini juga sama fungsinya dengan Paramecium dan Volvox di kolam limbah sebagai kontrol populasi bakteri atau juga kita sebut sebagai indikator alami baik tidaknya proses pengolahan di limbah. Nanti akan kita diskusikan di belakang. Kemudian kalau Trypanosoma ini adalah protozoa yang menyebabkan penyakit tidur, gitu kan, yang
banyak menyerang kalau dulu di Afrika. Nah, kalau yang ini adalah contoh keragaman dari alga, yang bentuknya, kemudian karakteristiknya bermacam-macam, meskipun kita bisa menjumpai adanya pigmen warna dari setiap alga yang ada gitu ya. Kalau di sini ini adalah pigmen warna hijau sama pigmen warna merah yang ada di sel alga yang tumbuh di perairan. Kemudian kalau ini adalah contoh keragaman slime mold dan water mold. Jadi bentuknya seperti mold atau jamur multiselular meskipun sebenarnya slime mold dan water mold ini termasuk dalam kelompok protista. Dan tersebar ya kehidupannya ya di setiap jenis perairan kita bisa menjumpai dari jenis slime mold maupun water mold ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai keanekaragaman fungi dan protista. Jadi sudah lengkap semua kita bahas mengenai jenis-jenis mikrobia yang ada dari sisi karakteristik, keanekaragaman, dan juga perannya di alam. Sehingga kita akan melanjutkan di materi yang lain di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya.